Oke, kali ini kita akan mencoba membuat rumah 2 lantai menggunakan Archicad. Pertama kita buka dulu Archicad-nya. Tunggu beberapa saat sampai semua tool-nya bisa digunakan. Ini tinggal di close saja. Nah, ini di close. Ini kita bersihkan aja dulu, nanti kita bisa ini ya. Ini bersihkan dulu, nanti kita bisa buat lagi. Hapus aja dulu. Delete viewpoint. Delete anyway. Oke. Pertama apa? Buka Archicad sudah. Kedua apa? Setting unit. Setting unit ini berfungsi sebagai acuan kita untuk mengukur ya. Mengukur apakah menggunakan senti, menggunakan meter atau menggunakan milimeter ya. Kalau enaknya sih menggunakan senti ya, menggunakan senti. Ada di option, kemudian di project preference, kemudian working units. Ada di mana barusan? Di option, terus project preference, kemudian option, project preference, working units. Ini ya. Ini langkah kedua. Biasakan ya sebelum kita membuat desain, unitsnya kita atur terlebih dahulu. Nah, ini kan masih milimeter ya, kita jadikan menjadi sentimeter. Ini yang lainnya biarkan saja ya, biarkan saja. Layoutnya kalau misalkan mau disamakan juga nggak apa-apa, layoutnya di sentimeter sentimeter. Ini bisa nanti kita atur lagi di layoutnya ya. Jadi biarkan saja, cukup yang kita setting aja yang atas. Satu aja yang atas ya, sentimeter. Tinggal oke. Nah, udah. Kemudian apa? Yang ketiga, story setting. Story setting ini berfungsi untuk ketinggian bangunan kita. Tinggi bangunan, ya. Ada di mana? Ada di desain, kemudian di story setting. Nah, ini ya. Desain, story setting. Nah, ini yang ketiga. Fungsinya buat apa story setting? Ya, mengkonfigurasi ketinggian bangunan. Jadi tinggi bangunannya berapa? Nah, di sini kita buat manual ya, buat sendiri. Ini kan 0. Nah, hitungannya 0. 0 itu adalah elevasi. Elevasi lantai dasar 0 ya. Kalau di bawah berarti minus. Nah, kalau di atas plus. Nah, ini nih ya. Ini ada 1, 2 sampai ke atas ke sana. Nah, kita di sini buat dulu elevasinya lantai dasar. Ini elevasi ya. Tingginya. Nah, dari 0 ya. Awalnya dari 0. Berapa nih ketinggiannya? Biasanya bangunan itu ketinggiannya 350 si dinding, ya. 350. Kemudian di atasnya lantai dasar apa? Kita akan membuat 2 lantai. Berarti ada lantai dasar, ada lantai 1. Tingginya cukup 300 saja.
Dan yang selanjutnya ada lantai atap. Jadi nanti dari lantai atap ke atapnya gitu ya. Dari lantai 1 ke atapnya ada lagi. Jangan lupakan kita membuat rumah itu harus ada apa? Pondasi. Nah, di sini ada yang namanya insert below. Ada insert below, ada insert above. Kalau insert above, kita tambah satu lantai di atasnya lagi. Kalau insert below, kita tambah satu lantai tapi di bawah. Nah, insert below. Nah, ini jadi negatif 1 ya, karena di bawah tanah. Di bawah elevasi 0 ya. Kita isikan pondasi. Berapa pondasi? Pondasi karena kita 2 lantai cukup 100 cm, 1 meter aja kedalaman pondasi. Itu udah kuat. Nah, habis itu kita klik lantai dasarnya, kemudian oke. Nah, tanda story kita sudah selesai di setting. Ini di sebelah kanan ya. Sudah ada storage-nya. Ada kita tadi buat pondasi, lantai dasar, kemudian lantai 1, kemudian lantai atap. Nah, berarti sampai sini story sudah. Selanjutnya apa? Grid system. Nah, ini biasanya di grid system ini lebih kompatibel ya, lebih kompleks. Grid system itu ada di mana? Ada di desain, kemudian ada di grid system. Nah, ini nih grid system ya. Kalau tadi story setting, sekarang grid system. Grid system itu buat apa fungsinya? Grid system itu kalau di bangunan, kalau kita membuat sebuah rumah, kita harus persiapan dulu lahan. Nah, sebelum kita menggali pondasi, apa tahapannya pembangunan? Sebelum menggali pondasi? Hah? Ya, ngukur. Apa? Kan persiapan lahan dulu kan? Udah disiapin lahan, terus pemasangan apa? Papan apa namanya? Boplang. Masang papan boplang. Apa fungsi papan boplang? Untuk membuat garis as ya. Nah, si grid di sini adalah kalau di lapangan seperti kan garis as itu pakai apa? Bola kasur ya. Nah, ada yang pakai bola kasur. Itu kalau didesain namanya grid. Mau kemana nih? Gitu. Ya. Nah, misalkan tadi udah dibuat ya, itu 2 kamar, 1 ruang tamu, 1 WC, 1 kamar, 1 dapur, 1 tempat santai keluarga. Kita checklist semuanya, yang ini checklist semuanya. Setelah di checklist, ada grid possession. Nah, ini grid possession. Ada horizontal, ada vertikal. Ya, horizontal, vertikal. Tuh. Lihat, yang horizontal itu dari 0, kemudian ada yang 0,5 ya. 0,5 T berarti berapa? 50 cm. Terus berapa lagi? 50 cm keempat berarti 3,5. 350. 350 ke sana lagi berapa? 300. Setelah 300 ke sana lagi berapa? 250. 250. Itu yang horizontal. Sekarang yang vertikal. Nah, cuma ada 2 garis ya. 300 sama 400. Nah, ini yang nggak perlu dihapus saja. Ini nggak kelihatan kalau di proyektor. Tinggal di oke. Nah, kita tempatkan di sini. Set. Set. Nah, ini sudah ada baloknya. Ya, sebetulnya mah sudah ada baloknya.
Kalau di Arsiket kita menggambar dua dimensi kayak gini, sudah jadi ya tiga dimensinya juga. Nih, tuh. Ada ya. Sudah kan? Erehnya? Cepet dong. Nah, ini untuk balok-balok yang nggak perlu, ini kan nggak perlu ya. Nah, ini kan nggak perlu nih balok ini karena kita nggak ada dinding ya. Ini ke pinggirkan saja. Loadingnya lama, dipendekin aja ke sini. Masya Allah. Salah. Apa? Kita? Bal-balan. Kira mau bal-balan. Gak ada kayaknya ya. Di mana? Oh, di toko. Nah, ini kan gak perlu nih ya. Nah, ini tarik aja dari jadi di Arsiket itu kita bisa edit di 2 dimensi, kita bisa edit juga di 3 dimensi. Ya, tadi Bapak contohkan yang 2 dimensi. Nah, ini Bapak contohkan yang 3 dimensi nih. Nah, kan? Putus. Nah, kita baloknya cukup sebetulnya segini. Loh, sorry. Kok itu malah narik ya? Kita menggunakan yang ini. Tarik. Tuh kan, potong ya. Nah, ini kan ring balok ya. Ring balok tuh. Ini ring balok. Nah, ini kolom. Kolom kita butuh satu aja di sini. Jangan terlalu banyak. Berarti yang ini hapus aja nih. Nah, ini hapus. Delete. Tuh ya. Ini juga. Ini biarin nih. Nanti kolomnya buat ada 2 di sini. Nah, yang ini kolom juga delete. Delete. Nggak perlu kan? Hapus. Nah, ini pendekin. Nah, jadi kayak gini. Oke. Ini baru lantai 1 loh ya. Baru lantai 1. Sabar. Terus apa? Selanjutnya? Kolom dan balok. Ah, iya ya. Ini kolomnya, yang ini kolomnya. Ya. Kolom ukurannya berapa? Nah, ukurannya ada di sini. Ini 30-30 terlalu besar ya. Kita rubah aja. Supaya kita keklik semua, kan harusnya satu-satu kayak gini ya. Lama. Tekan tombol shift, kemudian klik itu semua. Tapi lama. Kita tinggal di klik kolom ini, kemudian di Ctrl A. Ctrl A. Nah, maka ke-select semua kolom. Semua jenis kolom akan terselect. Kita ganti menjadi 20 kali 20 saja. Nah, biar nggak terlalu besar. Ya. Terus, ini si balok. Balok juga sama. Semua yang jenisnya balok, yang ini. Nah, pakai balok. Kita menggunakan ukurannya jangan terlalu besar. Ini kan baloknya ukurannya berapa nih? Nah, 40 kali 30. Ini terlalu besar. Kita select semuanya. Baloknya kita kecilin aja menjadi 25 ya. Sorry, 25 dikali 20 saja. Oh, baloknya jadi kayak gini. Begitu. Balok dan kolom sudah ya, selesai.
Terus setelah itu apa? Dinding. Nah, untuk dinding kita ke dua dimensi lagi. Ini menggunakan wall tool. Wall tool ini adalah tool untuk pembuatan dinding. Klik wall toolnya. Ini laptopnya Sinarion. Ini lelet ya. Wall tool, dindingnya, pilih dinding yang standar ya. Ya, ini core. Core-nya jangan outside ya. Jadi core center aja, core center. Ininya juga disenterkan. Ininya di sini ada single, di sini ada double ya. Kita menggunakan double. Kalau ini cuma bata doang, nggak kelihatan ya. Kalau ini yang double, kita pilih yang double. Kemudian pilih yang ukurannya 15 cm atau 13 kayaknya kalau di sini ya. Nah, yang brick double plaster. Brick double plaster. Jadi ada batu bata ditambah pinggirannya ada double plaster. Kayak gini kan. Kan dinding di dalamnya strukturnya ada bata kan. Nah, kemudian pakai apa? Popok, dipopok ya. Nah, itu di plaster. Brick double plaster. Kemudian kita tinggal tarik saja dindingnya mengikuti garis as. Tarik ke sini. Nanti pakai yang ini ya. Tarik lagi ke sini. Tarik lagi ke sini. Sini lagi. Ke sini. Ke sini. Klik kanan. Oke dulu. Kita buat lagi dinding. Ada kamar. Oke lagi. Kamar utama yang besar ya. Yang depan. Lagi klik kanan. Oke. Untuk kamar mandi berapa ukurannya? 150 ya. Nah, tinggal diketikkan aja di sini. 150 enter. Dia udah ngasih tahu berapa 200 ya? 200 enter. Nah, balik lagi ke sini. Klik kanan, oke. Nah, kita sudah jadi dindingnya. Tuh. Ya, jadi ya. Nah, ini kamar, ini nanti ruang tamu di sini ya. Ini WC di sini, nanti kita dapur di sini ya. Nah, nanti di atas ini kita buat kamar lagi di sini. Oke. Itu. Selanjutnya apa lagi? Dinding sudah, pintu dan jendela. Nah, di dua dimensi lagi. Pintunya nih ya. Pintu di sini ada door tool, pakai door tool. Pilih pintunya, mau yang seperti apa? Misalkan ini yang dua nih ya pintunya. Buat yang depan biar lega. Jangan deh. Gambarnya juga satu ya. Ini ada gambar matahari. Ke sini bukanya. Kemudian di sini keluar bukanya. Ke dalam ya? Keluar. Keluar deh. Nanti akan buat taman di belakang. Pintu sudah yang pintu depan. Ini pintu depan, ini pintu belakang. Nah, ini pintu kamar. Bukanya ke sini. Ini juga pintu kamar 2. Bukanya ke sini.
Ini pintu WC. Bukanya ke sini aja. WC. Udah ya, pintu ya. Coba lihat 3D-nya. Oh. Udah ada pintu ya. Pintu, pintu, pintu. Sekarang tinggal jendela. Bahasa Inggrisnya jendela, Pak? Bahasa Inggrisnya jendela? Windows. Nah, kita pilih jendelanya. Misalkan Bapak pilih jendela yang jangan sliding, generik. Misalkan yang ini deh, yang model jadul. Ini jendela model jadul ya. Kalau zaman sekarang kayaknya nggak ada. Coba deh, bagus nggak? Nah, model jadul kayak gini jendelanya. Hah? Terlalu panjang ya? Kita pendekin. Ukurannya 250 deh. Nah. Ini juga kita pendekin 250. Nah. Ini jendela model jadul kalau kayak gini. Oh, ini jendelanya apa ganti? Jangan yang jadul ya. Apa jadul euy. Nah. Windows. Yang biasa aja deh. Ini yang ini yang 3, yang depan. Di sini 3. Ini di sini juga ada 3. Ini yang kamar, kita buat yang satu aja. Yang kamar kita buat yang ini aja deh. Ini 1, di sini 1. Kamar. Dapur perlu jendela nggak? Nggak perlu. Dapur kayaknya jendelanya ke sini aja ya, ke belakang ya. Tapi kita menggunakan jendela yang banyak biar jelas. Nanti di belakangnya kita buat taman-tamanan lah. Kita menggunakan yang ini aja nih. Slash. Kita lihat 3D-nya. Nah, udah ya. Lumayan lah. Oh, jendela ada ya. Jendela. Ini jendela kamar. Kamar belakang. Ini jendela dapur. Nah, biar nggak pengap kalau buat ya. Kamar mandi. Oh iya, belum ada ininya ya. Ya, aduh. Bentar. Ngedrop laptopnya. Cepat itu buat rumah ya. Kenapa ini? Nah, sudah ya. Oh, jendela kamar mandi belum? Ya. Kamar mandi jendelanya pakai yang ini.
yang di atas ya. Yang dua jadul aja Pak. Satu. Jangan. Kamar mandi jendelanya jadul ya lega teuing. Aduh loading ininya. Pakai yang ini aja. Nah, window yang ini. Nah, buat di WC ya di sini. Nah, kita lihat seperti apa di WC. Setuju WC jendelanya kayak gini? Setuju nggak? Oh ya, banyak yang ngintip lah. Nah, kita kecilin. Kecilin ya, kurang lebihnya 40 cm aja deh. Ininya 90 udah, ketinggiannya 230 cm. Nah, jadi di atas ya. Mau kata Ong? Makanya. Oh. Iya, ada yang lagi mandi. Dan udah ya. Terus apa lagi setelah ini? Selanjutnya lantai dan plafon. Nah, kita ke dua dimensi lagi. Ntar Bapak save dulu. Bapak save dulu, save-nya di sini, kemudian di sini aja. Rumah 2 lantai. Nah, tinggal apa? Lantai. Lantai itu menggunakan slab tool. Nah, yang ini nih ya. Cepat juga buat lantai. Nah, tinggal ditandain aja kayak gini. Set. Set. Kalau lantai kamar mandi beda ya. Set. 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 Nah, lantai sudah jadi. Tuh, udah jadi lantainya. Ya. Cepat ya. Ini bisa kita rubah seperti apa lantainya, ya. Apa? Belum. Ini lantainya kita menggunakan lantai tiles dan granit belum dibuat tekstilnya. Pakai ini aja. Nah, ya. Tapi bagusan pakai ini apa? Wood. Ya, wood itu. Wood itu apa? Yang kayak triplek gitu ya. Tahu kan? Kayu. Nah, ini yang WC kamar mandi. Gunakan ini aja. Nah, WC kamar mandi. WC kamar mandi. Ya. Ya, boleh. Mau dibantuin ngangkatnya? Kuat. Nah, ini menggunakan yang Tile 255. Nah, ini lantai kamar mandi. Lantai kamar mandi biasanya lantai kamar mandi itu turun ya, kurang lebih 5 cm, 50 berarti. Oh, jangan 10 aja deh. Dah 10 cm. Turun ya jadinya. Nah, ini lantai udah. Apa lagi? Plafon. Plafon di mana? Di atas di sini ya. Nah, sama plafon itu ada di slab lagi, di slab. Tapi untuk ininya strukturalnya jangan miring. Sorry, Bu, untuk pilihannya. Nah,
Jangan struktural slab, pakai yang ceiling. Ya, ceiling itu apa namanya? Plafon. Nah, supaya cepat, kita klik saja di ujung sini. Set. Kita rubah ke sini. Set. Nah, maka plafon sudah jadi. Tuh, plafonnya udah jadi. Ya, jadi ya. Hah? Ini terlalu berlebihan yang ini plafonnya. Nah, bisa dikurangi, tinggal dikurangi aja. Klik, kemudian yang klik, kemudian yang negatif, yang ini klik lagi. Jadi nggak ada. Lantai, plafon, apa lagi? Mana? Lantai dan plafon, atap ya. Nah, ini kan ada lantai satu lagi kan? Di atasnya ya. Nah, supaya cepat supaya cepat nih ya. Ini kan baru satu lantai. Supaya cepat, kita tinggal di copy saja. Edit di stories, edit elemen by stories. Kemudian dikopikan saja dari lantai dasar ke lantai satu, ya. Tinggal di oke, maka semuanya ke copy. Percaya nggak? Terus. Oh, jadi dua ya. Jadi dua kan? Balik. Apa? Kebalik apanya? Ah, enggak. Ya enggak? Ini tinggal ditambahin lantai ke sini kan? Lantainya belum ada. Salah. Lantainya kayak tinggal ditambahin lagi aja. Ini buat ngopi di sini nih lantainya nih. Loh. Salah. Tambah, bukan kurang. Tambah. Nah. Tuh kan, ada lantai di sini. Ya? Seperti ini bukan? Iyalah. Tingkat cepat ya? Terus? Habis ini apa? Tangga. Atap belum. Atap ya. Nah, kalau atap, kita ke lantai atap ke sini. Nah, ini ke lantai atap. Kita menggunakan rope tool. Pakai rope tool. Ini Bapak membuat atap yang sederhana saja ya, yang langsung jadi blok. Tuh, kan? Jadi atapnya. Belum, sabar. Ya, ininya 35 derajat. Ininya jadikan 0. Tuh. Ya, atap ya. Secepat itu. Kalau di sketch up lama ya. Oh, udah kan? Jadi, tadi terus habis atap apa? Tangga. Aduh, tangganya di mana ya? Oke. Tangganya dari lantai dasar. Nah, dari sini ya. Kita buat tangga menggunakan stair tool. Di stair tool kita menggunakan langsung pegangan. Ininya dari kiri ke kanan. 10-10, lebar tangganya 1 meter aja cukup. Oke. Kita mulai buat tangganya. Set. Set. Ini ada 20 18 deh, bisa nggak? Oke, 18 berarti bagi 2 ya. 18 dibagi 2. Oke, bentar.
Jangan dari sana mulainya. Dari sebelah kanan. Ini ke sini 1 meter. 100. Oke. Berarti di sini gampang, nanti bisa ditarik lagi. Kayaknya ketinggian, Neng. Tangganya. Ntar deh. Tangga itu 10-10, ininya jangan 180 saja. Ini 18, 19 tingginya. Oke, ini 75. Oke. Sebelah kanan. Di tengah aja deh. Dari sini, coba. Nah, jadi nih sekarang. Emang kalau tangga itu susah ya kalau belum dihitung. Ini Bapak dikira-kira nih nggak dihitung. Kalau nggak dihitung teh susah. Bapak kira-kira aja. Dikira-kira saja. Pindahin ke sini. Nah, tangganya kurang lebih seperti ini. Seperti apa di tiga dimensi? Kita bisa lihat. Tuh, tangga ya. Jadi ya, langsung kita bisa edit tangganya. Ini nggak perlu deh, ya ini. Ini nggak perlu. Karena udah ada dinding kan. Tap, naik, naik. Oh, satu itu. Tapi nggak tembus ya. Terhalang dindingnya. Mana naiknya? Naik ke sini set. Tuh, kehalangan dinding ya. Gimana caranya tuh? Gampang. Kita ke dua dimensi. Nah, ini kita kurangi. Bolongin. Bolongin. Bolong. Nah, bolong kan? Nah, ininya nih tinggal. Nah, ini juga bolongin lagi.
Oke, tangga sudah, furnitur dan lampu. Ini apa ini ya? Oh, nonjol di tangganya, kurang ke sana ternyata. Tangga itu sulit ya. Jadi tidak bisa langsung sekali jadi. Nah, bisa gitu. Nah, ini butuh penyempurnaan lagi. Misalkan, ini kan kolom belum nyambung ya, harusnya nyambung. Gimana caranya? Caranya gampang. Ya, nantilah itu ke tahapan yang kedua. Tahapan sekarang sampai sini dulu. Ya, dan lantai duanya pun ini perlu banyak diubah ya. Banyak diubah. Ini nanti jangan jadikan kamar. Kamarnya nanti pindah sebelah sini. Tuh ya. Nah, itu nanti di tahap 2 lah. Yang penting elemen-elemen pembuat rumahnya tadi mulai dari kolom, balok, dinding, pintu, jendela, lantai, plafon itu sudah. Itu ke step yang selanjutnya Bapak akan ajarkan bagaimana menyempurnakan bangunan ini ya. Nah, ini harusnya sudah sih. Kita bisa di Enscape dilihat bagaimana jadinya kalau kita mencoba explore rumah kita. Berapa jam buat rumah barusan? 1 jam enggak ya? Oh, rumahnya udah jadi deh. Nah, tuh kan. Ini pintu kamarnya juga masih kaca. Harusnya kita rubah ya. Nanti di pertemuan yang selanjutnya. Oh, ininya kita perlu dipotong nih. Nanti kita potong tangganya. Kita coba Pak, turun tangga. Nah, ini juga ada flash. Harusnya dipotong ini baloknya. Kan. Jadi nggak usah ada balok di sini. Tangga udah kita turunkan. Nah, ini nanti buat dapur ya di sini ya. Buat dapur. Ini WC. Nah, WC nanti di sana. Belum dipasang furnitur ya. Nah, ini nanti ruang tamu di sini, sofa, sofa. Kemudian nanti buat di sini ada penghalang kayak partisi Korea kayak gitu. Nah, ini kamar di sini. Nah, ini kamarnya. Nah, itu adalah rumah 2 lantai. Woi, woi. Ah, sip.
Itu cara cepat membuat rumah 2 lantai. Nanti selanjutnya di pertemuan yang akan datang, bagaimana ini belum rapih ya. Kita rapihkan bagaimana ruangan yang lantai 2-nya, terus balok yang tadi ada clash, kita coba hilangkan balok-baloknya, ada yang dihilangkan, ada yang kita tambah supaya kuat strukturnya. Kemudian kolom juga ini harus tambah lagi ya. Kemudian pondasi kita belum. Nah, pondasi juga nanti kita akan buat. Kita coba menggunakan pondasi foot plate plus pondasi menerus. Jadi kuat untuk desain rumah 2 lantai. Begitu teman-teman. Stop.